Iya, masuk nggak apa-apa. Om lagi preview yang tadi. PR nggak ada kan, Dek? Nggak ada PR? Enggak. Hmm? Kan yang di SPR terus. Diisengin Ical aja udah kepusingan. Kak Ica nggak Kak Ica. Itu kemarin katanya iseng ngasih soal. Nama panjang saya Lintang Sani, lahir tahun 9 September 96 Sekarang aktivitas di IPAD sebagai apa? sebagai peserta didik. Peserta didik. Pakai? C. C. D. Jadi X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 4, memenuhi persamaan kuadrat X kuadrat min 7X. Pendidikan itu bisa merubah diri kita menjadi lebih baik apapun kondisinya, kondisi fisiknya, kondisi keuangannya, apapun itu. Sangat penting. Kalau ada nilai 1 sampai 100 ya pendidikan tuh ya 99 lah. Kenapa? Ya karena bisa merubah kehidupan menjadi lebih baik. Ini udah 0 udah jadi X1 3. Kalau Lintang dari sudut pandang kami sebagai keluarga, saya sebagai orang tuanya itu punya kelebihan. Cuman di satu sisi karena bukan bidang saya, mungkin saya masih menggali apa kelebihan dia sebenarnya gitu. Tapi dari semangat belajarnya tinggi, ya akhirnya saya carikan tempat belajar yang memang mendukung dengan apa potensi dia gitu. Tahu satu dari mana itu? Itu kan nggak ada jawabannya. Ya enggak kan, jawaban kan tahunya dari mana kok tahu satu? Oh dari rumus. Nah, rumusnya mana? X1 3 dan X2 4. Kalau untuk Lintang sendiri sebenarnya kalau dibilang sakit menurut dokter dan menurut kami sih itu bukan sakit. Kalau orang awam mungkin lebih mudahnya disebut sakit, tapi bagi kami itu bukan sakit. Itu hanya anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau di dunia kedokteran itu diagnosis pertamanya itu sel motoriknya tidak tumbuh. Sel motorik dan sensoriknya itu tidak istilah mereka tidak sinkron gitu. Nah, itu di istilah kedokteran ada yang nyebutnya cerebral palsy atau apa gitu ya. Jadi X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 4. Untuk kalau Lintang sendiri itu sebenarnya dari kecilnya itu sekolah di sekolah formal, dari mulai playgroup waktu itu, karena kita saran dari tenaga terapisnya juga itu, dari dokter terapisnya itu harus di sekolah formal aja, karena dengan di sekolah formal berharap nanti bisa sosialisasi dengan rekan seusianya gitu. Kemudian TK juga, nah SD sama, SD masih kegiatan karena di SD itu masih banyak kegiatan yang dilakukan di dalam kelas gitu. Tapi begitu masuk usia SMP, kita tetap putuskan di sekolahan formal. Nah di SMP itu udah di tahun-tahun terakhir, udah kelas 3 itu kan sudah mulai ada kegiatan ekstrakurikuler atau apa itu dia sudah nggak bisa ngikutin. Misalnya setelah sekolah nanti ada kegiatan pramuka, organisasi lain itu dia udah nggak bisa ikut karena ya keterbatasan fisiknya. Jadi tapi karena kita sudah masuk, kita usahakan untuk sampai lulus dulu dari SMP gitu. Log itu logaritma. Ya. Berarti B sama dengan BX dibaca Y sama dengan BX. Y itu sama dengan B pangkat X jika B log Y gitu. B log B log Y. Iya. Ya mereka orang tua yang baik, orang tua yang hebat bisa dampingin Lintang dari playgroup sampai sekarang. Kalau untuk motivasi, kalau dari Lintang sendiri, saya ngelihatnya belum pernah padam ya gitu. Justru dari kita padam enggak, cuman kalau lelah mungkin iya sebagai orang tua lelah itu, rasa lelah itu semua orang pasti ya. Tapi di satu sisi kalau misalnya, kalau tidak sekarang, kapan lagi gitu, karena kan waktu nggak bisa diulang ya. Jadi kalau misalnya kita libur dulu 1 bulan atau 1 hari aja gitu, mau libur itu kesempatannya itu hilang dan nggak akan terulang gitu. Jadi saya berpikir seperti itu.
Berarti apa rumusnya? Logaritma, log kan ya? Log. Logaritma, log itu logaritma. Iya. Berarti B sama dengan BX log 100.000 10 log 10. Ini yang menarik dari Lintang itu dia cita-cita itu selalu berkembang atau berubah. Jadi tergantung kondisi. Di saat dia SMP dulu pengen jadi pengusaha gitu atau apa gitu. Terus begitu masuk di dunia YPAB, wah pendidikan bagus ya gini-gini. Dia malah pengennya jadi ya semacam diplomat atau staf ahli atau apa gitu. Karena kalau di lingkungan kami ini kan apalagi teman-teman sekolahnya yang dulu di formal itu kebanyakan begitu lulus SMP atau SMA itu masuk ke dunia kerja, industri, pabrik, mentok sampai di situ karir gitu. Nah, kalau Lintang sendiri kan nggak mungkin untuk mengerjakan hal-hal seperti itu. Jadi ya kita harus cari dia sendiri mulai berpikir karena saya nggak bisa kerja secara fisik, jadi saya harus tidak hanya mengandalkan fisik untuk bekerja gitu kan. Kerjaan tuh nggak hanya fisik toh gitu. Nggak apa-apa, Pak. Sebenarnya kita nggak berharap banyak tapi berusaha banyak ya. Karena bagi kami harapan itu kan hasil setelah kita usaha ya gitu. Ya untuk jangka pendeknya ya Lintang bisa selesai pendidikan dulu yang di YPAB ini, kemudian melanjutkan kuliah. Nah sampai sekarang pun masih prosesnya sambil belajar ini kita juga lagi cari apa yang lebih cocok untuk nanti Lintang jalanin gitu. Harapan Lintang bisa jadi orang yang berhasil, entah profesinya apa ya. Profesi sih boleh aja, yang penting bisa menyelesaikan di YPAB ini dengan baik dan dengan nilai yang baik. Saya nggak mau ngecewain YPAB yang udah terima saja dengan kondisi seperti ini. Dadah. Untuk orang tua yang mungkin punya anak atau dianugerahin anak yang punya kebutuhan khusus ya. Kalau kita dianugerahin anak yang berkebutuhan khusus pasti kita mampu sebenarnya. Cuman ada sebagian orang yang nggak mau, yang tidak mau. Nah kalau misalnya itu ya jangan ditutupin, jangan dibatasin keinginan anak karena semua anak tuh pasti setiap ada kekurangan pasti ada kelebihannya. Ya karena kalau misalnya dari sekolahnya aja udah nggak jujur, gimana mereka mau jadi orang yang jujur bisa membangun bangsa ini? Aktivitas sehari-hari dominannya dia belajar karena di YPAB sendiri itu kita pertemuan seminggu itu hanya 2 kali, 1 kali pertemuan 2 jam ya. Jadi lebih difokuskan itu untuk belajar di rumah. Jadi memang di rumah itu full dia untuk belajar. Lintang masih mau sekolah ya karena itu tadi pendidikan, salah satu jalan menuju sukses itu kan lewat pendidikan. Jadi Lintang pengen sukses, makanya buat teman-teman, ayo apapun kondisi kalian, ayo pendidikan itu bisa membuat kalian lebih baik kok.
SD, waktu SMP ya nggak pernah ikut upacara, yang jelas karena nggak bisa ikut, jadi Lintang di kelas sendirian kalau teman-teman lagi upacara. Terus waktu SMP kalau pelajaran olahraga Lintang suka ditinggalin ke lapangan, jadi satu kelas tuh ke lapangan semua kalau hari Jumat. Hal yang paling menarik tuh ya menariknya kalau misalnya Lintang kalau misalnya ditanya-tanya gurunya ngelempar pertanyaan, Lintang selalu yang jawab, tapi kadang-kadang kalau salah suka disurakin juga sama teman-temannya. Terus kalau yang ini nggak bisa, yang YPAB 83 tuh pasnya nanti sama saya. Jadi dikonekin sebelum mau masuk Masa-masa yang paling berat waktu Lintang hadapin itu waktu SMP, Om. Karena dulu waktu SMP Lintang pernah sakit sampai masuk rumah sakit, dioperasi 2 bulan nggak sekolah. Ya karena Lintang ya ketinggalan pelajarannya banyak banget, Om. Terus pas selama 2 bulan itu, ya caranya Lintang untuk bisa mengejar ketertinggalan Lintang gimana? Ya kayak browsing atau misalnya buka-buka pelajaran, pokoknya ngerjain soal di rumah, kan ada kayak LKS, ada apa, ngerjain soal gitu aja. Akan saya ingatkan baru untuk besok kita udah nggak masuk internet lagi ya, masuk Excel. Ini udah dicatat ini? Sudah. Kita dihapusin ya. Silakan dirapikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sosok inspiratif untuk saya adalah mama saya, karena dia bisa dampingin saya dari playgroup sampai TK, dan itu tidak mudah, banyak rintangannya. Contoh rintangannya apa? Iya kayak misalnya kalau ujian kecilnya kan yang Lintang tidak bisa jalan dari lahir, itu tantangan juga. Bisa bangkit lagi ya karena disemangatin sama mama sama bapaknya juga. Disemangatinnya begini, ayo Dek, kamu harus bikin Kak Ica bangga, Kak Kiki bangga, karena mereka udah mau nerima kamu di situ dengan sangat baik. Saya kenalan satu-satu dulu ya, karena kan ada beberapa yang kita mungkin belum ketemu. Kamu pada diri, kamu berdiri, sebutin nama biar yang lain mungkin kenalan juga. Saya ini biasa dipanggil Afrik. Halo, saya Mimin. Mimin Ade Pulasa, panggil aja Mimin. Nama saya Nene Jela, bisa dipanggil Neni. Hai Neni. Halo, nama saya Sri Uningsi, biasa dipanggil Sri. Hai. Hai. Nama saya Monika, panggil Hai. Lintang masih pengen terus belajar karena Lintang pengen jadi orang yang berhasil, bisa punya profesi apapun ya, biarpun kondisinya seperti ini Lintang bisa punya profesi apapun gitu. Misalnya kayak diplomat atau mungkin ya pengacara. Harapan Lintang bisa jadi orang yang berhasil, entah profesinya apa ya. Profesi sih boleh aja, yang penting bisa menyelesaikan di YPAB ini dengan baik dan dengan nilai yang baik. Saya nggak mau ngecewain YPAB yang udah terima saja dengan kondisi seperti ini. Hari ini dapat space yang gede juga ya, karena yang CPREP lagi tinjau lokasi ujian nasional. Semoga di waktu kedepannya teman-teman yang bisa tinjau lokasi ujian ini. Bahasa Inggris ini kemarin itu udah ini ya, mempelajari penggunaan kata who, when, where, what, how, benar? Iya. Benar ya, cara menggunakan 5W1H ya. Kira-kira apa kata keterangan yang bisa kita gunakan? Beautifully. Beautifully. Hah? Motivasi untuk pendidikan itu karena bagi kami sekeluarga itu pendidikan itu kan sebenarnya hanya sarana untuk kita cari ilmu ya Pak ya. Jadi ilmu itu bagi kami penting banget karena banyak hal yang mungkin orang bisa kerjakan tapi tanpa ilmu itu kurang maksimal.
Tapi kalau dengan ilmu, harusnya hasilnya lebih bagus dengan orang yang nggak ada ilmunya gitu. Untuk kita bisa menjadi orang yang sukses, kita harus bekerja keras dan jujur. Ya karena tidak ada hal yang bisa yang tidak bisa dicapai tidak dengan kerja keras, tidak mungkin. Seberapa penting kejujuran dalam pendidikan kalau menurut Lintang? Ya sangat penting. Kalau dari misalnya skala dari angka 1 sampai 10 ya mungkin aku pilih 10 ya. Ya karena kalau misalnya dari sekolahnya aja udah nggak jujur, gimana mereka mau jadi orang yang jujur bisa membangun bangsa ini. Cendikia. Kita sampai pada episode beasiswa Amerika Serikat. Setiap tahun jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Amerika Serikat terus meningkat. Saat ini terdapat lebih dari 250.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Kampus-kampus favorit mereka diantaranya Harvard University, Columbia University, New York University, University of California, Berkeley University, dan Yale University. Adakah di antaranya yang menjadi universitas impianmu? Untuk bisa menggapainya, di episode kali ini kita akan membahas beasiswa yang paling terkenal dari pemerintah Amerika Serikat. Apalagi kalau bukan beasiswa Fulbright. Beasiswa ini dikelola oleh The American Indonesian Exchange Foundation atau AMINEF. Info lengkap mengenai beasiswa ini dapat dilihat di www.aminef.or.id. Pilih Indonesian Program untuk melihat beasiswa yang tersedia bagi warga negara Indonesia. Di antaranya, Fulbright Master Degree Program untuk meneruskan pendidikan S2, Fulbright PhD Degree Program untuk meneruskan pendidikan S3, dan banyak beasiswa lainnya. Seperti disertasi, riset, dan beasiswa untuk mengajar. Beasiswa Fulbright terkenal sejak tahun 1950-an. Kebutuhan penerima beasiswa seperti visa, dana hidup selama menempuh pendidikan, asuransi, dan tentunya biaya perkuliahan akan ditanggung bila diterima dalam program ini. Pastinya persaingan sangat ketat ya. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa Fulbright? Pastinya kita harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni. Skor TOEFL paper-based minimal 550 atau setara dengan nilai tersebut untuk jenis TOEFL lainnya. Selain itu, kita harus memiliki 2 surat rekomendasi dari atasan atau dosen, fotokopi identitas dan transkrip berbahasa Inggris, yang terakhir dan yang terpenting, sebuah rencana studi. Rencana studi memuat informasi mengenai latar belakang pendidikan, pekerjaan, serta tujuan belajar di Amerika Serikat. Rencana studi sangatlah menentukan apakah seseorang dapat melewati tahapan selanjutnya untuk semakin mendekati kesempatan meraih beasiswa. Mulai kurasi rencana studimu semenarik mungkin dari sekarang. Tapi jangan lupa periksa tenggat waktunya. Selamat berjuang!